Seorang miliarder muda memergoki, pembantunya sedang menari. Gadis itu tidak melihat. Tetapi di momen itu, Arsen melihat segalanya dan tidak ada lagi yang akan sama di rumah mewah itu. Rumah mewah itu sunyi, terlalu sunyi. Keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Keheningan yang menelan tawa, sebelum suara itu sempat mencapai dinding. Seserasa seperti sebuah peringatan. Maya berdiri di depan. Was. Dapur menggosok sebuah gelas. Kristal yang mungkin harganya lebih mahal dari gaji bulanannya dalam rupiah. Tangannya bergerak cepat, tetapi pikirannya melayang jauh ke tempat yang lebih lembut, ke tempat yang lebih ramah. Usianya baru 24 tahun, tetap matanya terlihat lebih tua, lelah. Seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal terlalu cepat. Rumah mewah itu milik Arsen, miliarder, teknologi termuda di negeri ini. Ia kaya, berkuasa, dan dingin bagaikan baja. Tak ada yang benar-benar mengenalnya. Ia nyaris tidak berbicara, tidak pernah tersenyum, dan bergerak seperti bayangan di dalam rumah itu. Tinggal bersama tunangannya, Citra, seorang model fashion, glamor, dan mulut tajam. Bisik Citra memberlakukan Maya seperti kotoran di bawah hak sepatunya. Ia berteriak. Ia mengejek dan terkadang ia bahkan tidak melihat Maya sama sekali. Seolah Maya tidak kasat mata. Maya suara Citra berdengung di lorong seperti alarm kebakaran. Maya ia mengelap tangannya dengan cepat lalu bergegas ke ruang tamu. "Ya non," ucapnya menundukkan pandangan. Citra duduk di sofa putih dalam balutan gaun sutra. Ketat menggulir ponselnya dengan kuku merah panjang. "Kamu tidak menyemir sepatu lagi?" Ia menunjuk ke arah sepatu hak tinggi hitam di lantai. "Saya akan mengerjakannya sekarang, non," ujar Maya pelan. "Harusnya kamu sudah mengerjakannya jam yang lalu." "Harus mengasuhmu setiap hari," bentak. Citra melemparkan ponselnya ke samping. "Maaf, non. Kamu selalu minta maaf. Itu tidak membuatmu jadi lebih berguna." Maya membungkuk mengambil sepatu itu. Dengan hati-hati. Hatinya terasa sakit, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia telah belajar menyembunyikan rasa sakit. Air mata tidak menolong. Ia tidak pernah. Di belakangnya pintu depan terbuka. Arsen telah pulang. Ia melangkah masuk, mengenakan setelan jas hitam rapi. Matanya memindai ruangan sekilas sebelum ia berjalan lewat tanpa mengucapkan. Tanpa sapaan, tanpa tidak ada apa-apa. Suara Citra langsung berubah manis. "Sayang, kamu sudah pulang?" Arsen memberi anggukan kecil lalu menuju ke atas. Maya berdiri, memegang sepatu itu seperti sepasang sayap Yang patah. Citra mendengus. "Lain kali jangan bikin aku malu di depannya." Malam itu setelah rumah menjadi hening, Maya berbaring di kasur kecil di kamar pembantu. Ia mengeluarkan selem foto yang terlipat dari bawah bantalnya. Foto ibunya tersenyum di sampingnya di depan sebuah warung kecil. Masa ketika segalanya masih masuk akal. Masa ketika cinta tidak terasa seperti sesuatu yang hanya layak diterima orang-orang kaya. Ia membisikkan sebuah doa. "Berilah aku kekuatan untuk melewati satu hari lagi." Yang ia tidak tahu adalah esok hari semuanya akan mulai berubah. Matahari terbit perlahan di atas Jakarta Selatan, membasuh rumah mewah itu dalam warna emas. Tetapi di dalam tidak ada yang terasa hangat. Maya sebelum alarm berbunyi, ia selalu begitu. Ia turun dari ranjang, mandi dengan air dingin, mengikat rambutnya menjadi sanggul rendah di balik jilbabnya dan mengenakan seragam hitamnya.
Seragam itu kaku karena baru disetrika kemarin. Kerahnya ketat di leher, persis seperti yang disukai Citra. Pukul pagi, dapur sudah beraroma. Kopi segar dan roti hangat. Maya bergerak cepat, menyiapkan sarapan, membersihkan tangga, dan menata meja. Makan dengan peralatan perak yang berkilau seakan tidak pernah disentuh sebelumnya. Ia sedang mosen lampu. Kristal gantung saat menangkap bayangan dirinya di kaca. Ia terdiam sejenak. Ia tidak mengenali gadis yang menatapnya. Balik. Lingkaran hitam di bawah mata, bibir terkatup rapat, bahu merosot. Apakah ini benar-benar dirinya? Dulu ia biasa tersenyum tanpa berpikir. Dulu ia punya mimpi menjadi seorang guru, bahkan mungkin membuka sekolahnya sendiri. Tetapi kini ia hidup di antara bisikan dan perintah. Tak pernah terlihat, tak pernah terdengar, hanya ditoleransi. Ia mencondongkan tubuh mendekati kaca, bernapas pelan ke permukaannya. Siapa? Kamu sekarang? Masih di sini. Citra menggema dari atas tangga. Mike berbalik cepat, menyembunyikan tangan di belakang punggung. Ya non, bawakan jus buahku. Jangan terlalu dingin kali ini. Kecuali kamu mau aku siramkan ke kepalamu. Baik. Maya bergegas ke dapur. Bayangannya tertinggal di kaca lampu kristal siang harinya. Ketika ia sedang membersihkan kamar tamu, ia membuka sebuah laci dan menemukan sebotol kecil parfum. Aroma melati dan cendana yang mahal. Ia mengambilnya dan tersenyum tipis. Aroma itu mengingatkannya pada sesuatu. Wangi ibunya. Mungkin sebuah perasaan. Ia memejamkan mata hanya sedetik, lalu meletakkannya kembali dengan lembut di lantai bawah. Citra tertawa keras dalam panggilan video. Dia cuma pembantu. Sungguh, aku tidak tahu bagaimana Arsen bisa tahan dengan dia di sini. Maya mendengarnya. Tentu saja, ia selalu mendengar segalanya, tetapi kali ini ia tidak menangis. Ia berdiri lebih tegak, mengelap tangannya di celevemek dan keluar tanpa suara. Karena di suatu tempat yang dalam di dadanya ada sesuatu yang kecil dan keras kepala yang berbisik. Suatu hari mereka akan melihatmu, dan segera. Hari itu akan datang lebih cepat dari yang diduga siapapun. Rumah itu sibuk. Citra sedang berkemas untuk acara fashion show di Bali. Terharidu, malam dan sebuah suite pribadi menunggu. Dengan namanya terukir di sana. Para pembantu berjalan, berjingkat di sekitarnya saat ia melemparkan sepatu, hak tinggi, gaun, dan peralatan rias ke dalam dua koper merah muda raksasa. Arsen, panggilnya sambil moleskan lipstik di depan cermin. Aku sudah menulis daftar apa yang harus dikerjakan sebelum aku kembali. Bilang pada Maya, jangan melipat gaunku seperti handuk. Aku mau Sutra diperlakukan sebagai Sutra. Arsen berdiri di dekat jendela kamar, ponsel di tangan seperti biasa. Dicatat, ujarnya datar. Citra memutar matanya. Pokoknya aku sudah memesan penerbangan. Kalau supir tidak tepat waktu, aku sendiri yang akan memecatnya. Pukul pagi, suara koper yang diseret memenuhi lorong marmer. Citra muncul dalam dandanan sempurna, kacamata hitam, putih, bibir merah, dan tas tangan mewah yang harganya lebih mahal dari seluruh tabungan Maya dalam rupiah. Ia berjalan melewati Maya tanpa sepatah kata pun, lalu berhenti. Jangan sampai kamu merusak apapun selagi aku pergi, dan jangan masuk ke kamar utama. Tempat itu bukan untuk orang sepertimu. Ya, non, ujar Maya dengan tenang. Citra
tidak menoleh ke belakang. Ia mengetuk-ngetukkan hak sepatunya, menuruni tangga dan keluar pintu. Beberapa saat kemudian, mobil melaju, pergi dan begitu saja kesunyian yang sesungguhnya. Maya berdiri di dekat tangga dan memegang alat pel, mendengarkan keheningan yang membungkus rumah itu. Seperti selimut lembut. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, tidak ada pintu yang dibanting. Ia menghembuskan napas yang tak ia sadari telah ia tahan. Lalu senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia berjingkat masuk ke dapur dan menyalakan radio. Alunan musik dangdut mengalir ke udara. Musik itu mengisi tembok-tembok dengan kehidupan. Ia menari sedikit sambil menyapu. Ia bahkan tertawa. Tubuhnya bergerak tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Lalu ia berpikir, kenapa aku masih memakai seragam ini? Ia bergegas ke kamar kecilnya di samping ruang cuci. Di dasar kopernya tersimpan gaun kesukaannya. Sebuah gaun merah marun dengan lengan lembut dan aliran kain yang anggun. Ia menabung berbulan-bulan untuk membelinya. Ia berganti pakaian dengan cepat, menambahkan sedikit pelembab bibir dan memandangi dirinya di cermin yang retak. Untuk pertama kalinya ia terlihat seperti Aksa. Maya, bukan pembantu. Bukan gadis itu. Cuma Maya. Ia berputar sekali dan berbisik kepada dirinya sendiri. Ini aku menari. Rumah itu miliknya untuk Ia bernyanyi mengikuti radio. Menari dengan kaki telanjang di atas lantai marmer. Bahkan membuka kulkas Arsen untuk mencuri seteguk jus mangga impor yang selalu ia simpan terkunci. Ia tidak takut. Untuk sekali ini, ia tidak kasat mata. Ia hidup. Yang ia tidak tahu adalah bahwa rapat Arsen di pusat kota baru saja dibatalkan dan supir sudah memutar mobilnya kembali. Dan sebentar lagi, sang miliarder yang tidak pernah benar-benar melihatnya akan melangkah masuk dan takkan pernah memandangnya dengan cara yang sama lagi. Rumah mewah itu berwarna keemasan dalam cahaya sore. Maya melayang melewatinya seperti seorang ratu. Gaun merah marun itu mengalir di sekeliling kakinya. Rambutnya yang asli di balik jilbabnya memantul bebas saat ia berputar, menyusuri lorong yang kosong. Bernyanyi pelan mengikuti musik yang mengalun dari radio dapur. Ia memegang sendok kayu seperti mikrofon, menari seolah tak ada yang mengawasi. Karena memang tak seorang pun seharusnya ada. Ia melangkah masuk ke kamar utama untuk membersihkan rak kakinya yang telanjang ringan di atas lantai yang mengkilap cahaya. Matahari menembus jendela, melukis kulitnya dalam nuansa hangat kemasan. Gaun itu memeluknya dengan lembut dan senyumnya lembut, tulus, lebar, menerangi ruangan lebih terang dari lampu kristal manapun. Ia bergerak dengan sukacita. Ia bergerak seperti kebebasan dan ia sama sekali tidak tahu. Arsen baru saja masuk. Pintu depan telah terbuka perlahan beberapa menit sebelumnya. Tak seorang pun mendengarnya. Di atas alunan musik, Arsen melangkah masuk tanpa suara, terkejut oleh suara yang menggema di seluruh rumah. Ia berhenti di tangga kebingungan. Seharusnya Citra sedang pergi. Tidak ada keributan. Lalu ia mendengarnya tawa. Ia menaiki tangga. Perlahan, langkah kakinya ringan seakan ia sedang menyusup ke dalam sesuatu yang pribadi. Ketika ia mencapai pintu kamarnya, pintu itu terbuka sedikit dan melalui celah itu, ia melihatnya Maya berputar dengan kaki telanjang di dalam kamarnya, bernyanyi ke sendok kayu. Gaun itu bergoyang seperti angin di sekelilingnya. Ia tidak melihat Arsen. Ia larut dalam momen itu bersinar
anggun. Selama abon menit penuh, Arsen tidak bernapas. Ia bersandar di kusen. Pintu terpesona. Ia telah mengenal Maya. Selama berbulan-bulan pendiam sopan. Tetapi yang ini adalah sosok yang lain. Ini adalah seorang perempuan. Lalu ia terkek. Suaranya pelan tetapi cukup terdengar. Maya. Ia berbalik. Jantungnya terlompat ke tenggorokannya. Matanya bertemu dengan mata Arsen. Tubuhnya menegang. Tuan Arsen. Ia tergagap. Suaranya nyaris berbisik. Arsen mengangkat satu suhu tangan. Tidak marah. Hanya tenang. Jangan berhenti, ucapnya. Kamu menari dengan sangat indah. Wajah Maya memerah. Ia mundur, menabrak. Nakas. Saya tidak tahu Tuan sudah pulang. Saya kira saya tidak bermaksud berada di sini. Aku tahu. Ujar Arsen melangkah masuk ke dalam kamar sekarang. Matanya tidak dingin, tidak pula jauh. Matanya penuh rasa. Aku hanya belum pernah melihatmu seperti ini, tambahnya. Musik masih mengalun pelan di belakangnya. Jari-jarinya mencengkeram pinggiran meja untuk menopang tubuhnya. Saya akan berganti pakaian dan kembali bekerja, bisiknya. Tidak perlu, ujar Arsen. Belum. Suaranya terdengar berbeda. Lembut. Tulus. Pertama kalinya. Sejak Maya masuk ke rumah mewah itu, berbulan-bulan yang lalu, Arsen memandangnya. Bukan melewatinya, bukan menembusnya, tetapi memandangnya. Dan di momen yang hening itu, Maya menyadari sesuatu yang berbahaya sekaligus indah. Cara Arsen memandangnya telah berubah. Dan jauh di dalam, sesuatu di dalam dirinya juga telah berubah. Keesokan paginya datang seperti biasanya, tetapi semuanya terasa berbeda. Maya berdiri di depan cermin di kamar kecilnya, menatap pantulan dirinya. Gaun merah marun itu terlipat rapi di ranjangnya. Ia telah kembali mengenakan seragam pembantu hitamnya. Tetapi entah mengapa seragam itu tidak lagi pas. Terasa lebih sempit, seakan milik orang lain sekarang. Ia mengikat celemeknya dan menarik napas. Itu hanya sebuah momen, ucapnya pada dirinya sendiri. Tuan Arsen mungkin sudah melupakannya. Namun jari-jarinya sedikit gemetar saat menuangkan kopi untuk Arsen. Ia nampan itu ke ruang kerja dengan menundukkan kepala. Seperti biasa, Arsen sedang duduk di meja panjang. Laptop, kacamata bertengger di hidungnya, sinar matahari tumpah di kemejanya. Maya meletakkan nampan itu dengan lembut di depannya. Kopinya, Tuan, ucapnya. Arsen mengangkat Pandangan perlahan. terima kasih Maya. Jantungnya berdetak kencang. Arsen menyebut namanya. Bukan kamu. Bukan pembantu namanya. Maya sedikit mengangkat pandangannya. Terkejut. Sama-sama, Tuan. Arsen terdiam. Matanya berlama-lama menatap wajah Maya lalu. Dengan lembut, memanggilku Tuan setiap saat. Kamu tahu, Maya mengerjak itu sebagai rasa hormat. Arsen tersenyum tipis. Rasa hormat tidak selalu harus terdengar seformal itu. Maya tidak tahu harus menanggapi apa. Jadi ia mengangguk dan mundur ke arah pintu. Maya, panggil Arsen lagi tepat. Saat Maya mencapai ambang pintu. Ya, Tuan. Soal kemarin ia memulai. Napas Maya tertahan. Arsen bersandar di kursinya. Matanya menelisik Maya dengan hati. Aku tidak bermaksud mengejutkanmu. Aku hanya ia menatap. Inya. Kamu terlihat bahagia dan bebas. Aku suka melihat sisi dirimu yang itu. Maya berdiri diam.
Jari-jarinya melingkari pinggiran pintu. Maaf, ia berbisik itu. Tidak akan terjadi lagi. Bilang begitu, balas. Arsen menatap matanya. Mungkin justru seharusnya terjadi lagi. Ada keheningan di antara mereka. Tipis seperti tersengat listrik. Aneh. Lalu pintu depan terbuka di lantai bawah. Seorang kurir paket. Itu. Maya mengangguk kecil dan bergegas keluar dari ruangan. Detak jantungnya berdentam keras di telinganya. Arsen duduk sendirian. Jari-jarinya menelusuri bibir cangkir kopinya. Pikirannya tidak kembali ke surat-surat elektroniknya, melainkan tetap tertuju pada Maya, gadis. Menari dengan kaki telanjang di kamarnya, dan tersenyum seakan dunia belum meremukan semangatnya. Alasan yang tidak dapat ia jelaskan, bayangan itu terus membeskas. Hari sore mengalir lambat. Maya menyapu koridor dengan tangan mantap, tetapi pikirannya sibuk. Setiap kali ia berhenti, ia mendengar kembali suara Arsen dari tadi. Mungkin justru seharusnya terjadi lagi. Apa maksudnya? Mengapa lelaki seperti Arsen peduli? Apakah ia bahagia atau tidak? Selama berbulan-bulan, ia berjalan melewati Maya seakan Maya tidak kasat mata. Kini, ia mengingat namanya dan mengamatinya. Minari. Maya menggelengkan kepala. Jangan berpikir terlalu banyak, Maya. Kerjakan saja pekerjaanmu. Tetapi sudah terlambat, ada sesuatu yang telah bergeser dan ia merasakannya di dadanya. Di lantai bawah, Arsen berada di ruang tamu untuk sekali ini. Sendirian. Tidak ada staf, ya, tidak ada rapat, hanya dirinya dalam keheningan. Ia sedang membaca laporan di tabletnya, tetapi hampir tidak memahami satu kata pun. Pikirannya terus melayang, bukan ke saham atau tenggat waktu, melainkan ke Maya. Cara gadis itu bergerak, cara wajahnya berseri ketika ia mengira tak ada yang memperhatikan. Ada sesuatu tentang momen kemarin yang tidak bisa ia lepaskan. Seperti menyaksikan matahari terbit setelah berbulan-bulan langit. Ia bangkit tiba-tiba, berjalan ke dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Lalu tanpa terlalu berpikir panjang, ia berjalan ke lorong tempat Maya, memoles bingkai-bingkai kayu. Maya berbalik terkejut. Tuan Arsen mengulurkan cangkir. Kamu tampak seperti butuh istirahat sebentar. Maya menatap cangkir itu sejenak. Kebingungan untuk saya. Arsen mengangguk perlahan. Hati-hati. Maya mengambil cangkir dari tangannya. Jari-jari mereka bersentuhan. Tidak ada yang buru-buru menarik tangan. Mereka duduk di lorong yang sunyi. Keduanya menyeruput pelan tanpa bicara. Hanya menghirup udara yang sama-sama. Tenang. Maya mengamati Arsen dari sudut matanya. Arsen terlihat manusiawi, bukan seperti miliarder yang tak terjangkau di majalah-majalah, tetapi seperti seorang lelaki lelah yang mungkin juga membutuhkan keheningan ini. Tuan, tidak banyak bicara, ujar Maya. Tiba-tiba, Arsen meliriknya. Kamu juga tidak? Maya tersenyum. Terkejut Arsen. Memperhatikan. Sepertinya kita berdua sudah terbiasa. Diam. Arsen memandangnya. Lalu berkata, aku dulu suka bicara. Tetapi orang hanya mendengar apa yang mereka mau dengar. Maya menunduk ke kopinya. Sama. Keheningan lain melintas di antara mereka. Tetapi yang kali ini terasa damai, nyaman, akrab. Lalu, Arsen berdiri, membetulkan jam tangannya. Terima kasih. Telah berbagi keheningan. Maya menengadah. Kapan saja. Saat Arsen berjalan pergi, ia menoleh kembali dan berkata, dan kamu boleh memakai gaun itu lagi. Kamu terlihat bahagia.
Maya tidak mengatakan apa-apa, tetapi jantungnya berdegup cukup keras untuk mengisi ruang yang baru saja Arsen tinggalkan. Ia berdiri diam untuk waktu yang lama. Lalu ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Sis, apa yang terjadi?" Karena ia tidak hanya merasa dilihat, ia merasa diingat. Kedamaian itu tidak bertahan lama. 3 hari setelah kepergiannya yang dramatis, Citra kembali masuk ke rumah mewah itu. Seperti badai petir, bersepatu tinggi. Pintu terbuka dengan keras pukul. Ninzi, Za, pagi. Suaranya memenuhi rumah, bahkan sebelum tasnya menyentuh lantai. "Di mana tasku? Di mana?" "Maya?" Ya, Pak. Memindahkan tas Hermesku, Maya keluar dari dapur, mengelap tangannya di latik. Selemek. "Selamat datang kembali, Non." Citra berbalik, kacamata hitam masih terpasang. "Jangan. Selamat datang. Aku meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh." Ia berjalan langsung melewati Maya dan masuk ke ruang tamu, mengamati lantai yang berkilau dengan penuh curiga. Ketenangan yang sempat dirasakan, Maya lenyap seperti uap. Dalam menit, Citra memeriksa setiap sudut, mengendus bantal sofa mewahnya seperti anjing pelacak. "Bau apa di ruang tamu?" "Ini," bentaknya. "Ini bukan baunya kamu menyemprotkan sesuatu." "Saya pakai minyak lavender untuk membersihkan red, Non." "Kamu Aku tidak minta kreativitas. Aku minta kebersihan." Suara Citra menyambar seperti cambuk. "Dan kenapa laci meja riasku diatur ulang?" "Saya hanya membersihkan debunya sedikit. Saya tidak menyentuh barang-barang Nono." "Benarkah?" Citra menghentakkan kaki ke atas. Sepatunya menusuk selantai. Maya mengikutinya perlahan. Jantungnya berdebar. Saat ia mencapai puncak tangga, Citra sedang berdiri membeku di depan pintu kamarnya. "Apa ini?" desisnya. Maya melihatnya. Itu adalah gaun merah marun miliknya. Baru dicuci dan dilipat rapi di meja samping di ruang cuci. Ruang cuci itu bersebelahan dengan kamar tamu. Citra mengambilnya seakan gaun itu. "Kamu memakai ini?" tuduhnya. "Kan?" Suara Maya bergetar. "Itu hari libur. Saya, Non sedang pergi. Saya tidak merusak apapun." Wajah Citra mengernyit. "Kamu memakai ini di rumah ini di dekat tunanganku." Maya tidak berkata apa-apa. Bibir Citra melengkung menjadi seringai yang lebih berbahaya daripada amarah. "Kamu pikir hanya karena kamu memakai gaun kecilmu seperti gembel sementara aku pergi, kamu sudah menjadi sesuatu? Biar aku ingatkan kamu siapa dirimu." Di Lantai bawah. pintu terbuka. Arsen sudah pulang. Ia melangkah masuk, koper di tangan, terkejut dengan keributan yang semakin keras di atas. Saat ia menaiki, suara Citra terdengar semakin, "Dengarkan aku baik-baik, bocah kecil. Kamu bukan apa-apa di rumah ini. Bukan apa-apa. Hanya alat pel berkaki." Maya menundukkan pandangannya, mengerjak cepat. "Dan kalau aku pernah memergoki kamu mencoba menarik perhatian Arsen lagi, aku akan pastikan kamu keluar dari rumah ini dalam keadaan menangis." Tepat saat itu, Arsen mencapai lorong. "Citra," ucapnya tenang. Citra menoleh terkejut. Mata Arsen berpindah dari Citra ke Maya, yang sedang gemetar menunduk. "Ada apa ini?" Citra memaksakan tawa ringan. "Oh, hanya mengoreksi asisten kecilmu di sini." Dia mulai terlalu nyaman. Arsen tidak tersenyum. Ia tidak mengangguk. Sebaliknya ia memandang Maya. "Kamu baik-baik saja?" Maya ragu, lalu berbisik, "Ya, Tuan." Tetapi suaranya pecah. Arsen memperhatikannya, lalu ia kembali menatap Citra. Matanya tenang, tetapi
Berbahaya sekarang. Bicara sebentar. Ucapnya dan memberi isyarat agar Citra mengikutinya ke ruang kerja. Saat mereka berjalan pergi, Maya berdiri sendirian di lorong, memeluk dirinya sendiri. Kehangatan beberapa hari terakhir telah menguap dan di tempatnya dingin telah kembali. Tetapi yang Maya tidak tahu adalah keheningan Arsen tidak lagi seperti yang dulu. Kali ini, keheningan itu sedang membangun menjadi sesuatu yang lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Rumah mewah itu tegang, bukan keheningan dingin yang biasa, tetapi jenis yang bergemuruh dengan sesuatu yang tak terucap, sesuatu yang menunggu untuk meledak. Maya bergerak pelan, melipat cucian di kamar pembantu. Tangannya mantap, tetapi pikirannya tidak. Kata-kata Citra masih menggema di telinganya. Cara Citra memegang gaun merah marun itu seakan menjadi bukti pengkhianatan. Cara Citra memandangnya seperti tanah kotor, tetapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah cara Arsen tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan, tidak ada protes. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah terbiasa. Tetapi sebagian dari dirinya berharap akan sesuatu yang di lantai bawah. Arsen berdiri di ruang kerja bersama Citra, tangannya di saku. Bahunya tegang. Citra duduk di pinggir meja. Arsen masih marah. Dia hanya pembantu. Arsen, kenapa kamu kaku sekali soal ini? Arsen tidak menatapnya. Kamu menghinanya. Astaga. Citra tertawa hambar. Dia menghina dirinya sendiri. Menari di rumah ini seakan ia berhak di sini, memakai gaun itu. Dia memang bekerja di sini. Ucap Arsen dengan tenang. Dia lebih berhak di sini daripada sebagian musastasmu. Mata Citra menyipit. Jadi, begitu. Kamu membelanya sekarang. Aku memintamu menghormati orang itu. Citra berdiri, suaranya meninggi. Sejak kapan kamu peduli pada pembantu dan perasaan mereka? Rahang Arsen mengeras. Sejak aku menyadari bahwa orang-orang yang memberlakukan mereka seakan bukan apa-apa, biasanya tidak punya apa-apa di dalam dirinya. Mulut Citra menganga. Aku akan ke kamarku, ujar Arsen sudah berbalik pergi. Jangan repot-repot menyusul. Wajah Citra memerah. Ia menerjang keluar dari ruang kerja dan masuk ke lorong. Langsung menuju Maya yang baru saja lewat dengan keranjang handuk. Kamu pikir kamu sudah melakukan sesuatu yang spesial kan? Citra menyembur. Kamu pikir karena kamu berputar-putar dalam gaun dan menarik perhatiannya, kamu sudah berhasil. Maya tidak berkata apa-apa. Aku sudah sering melihat jenismu. Citra menggeram. Gadis-gadis desa pendiam yang mengira senyuman mereka bisa memanjat tangga. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Maya berbisik. Citra melangkah lebih dekat. Kamu melakukan lebih dari itu, Ken. Ia mengangkat tangannya. Waktu melambat. Tetapi sebelum tangan itu mendarat, di sebuah tangan yang kuat menangkap pergelangan tangannya. Arsen, suaranya tetapi memotong lebih dalam daripada amarah Citra. Jangan pernah coba-coba melakukan itu lagi. Mata Citra terbelalak. Arsen, tidak. Di rumahku. Keheningan terasa pekat. Maya berdiri membeku, mulutnya ternganga. Terkejut, Arsen melepaskan pergelangan tangan Citra, tetapi tatapannya tidak melunak. Tinggalkan dia. Bibir Citra bergetar bukan karena takut, tetapi karena merasa dipermalukan. Percaya kamu melakukan ini, ia berbisik.
Aku lelah, Citra. Ujar Arsen sederhana. Lelah berpura-pura. Kamu belum berubah. Menjadi seseorang yang bahkan tak ku kenali lagi. Citra mundur, seakan ia yang baru saja ditampar. Dia daripada aku, ujarnya getir. Aku memilih apa yang benar. Arsen berbalik ke Maya. Suaranya lembut. Sekarang, kamu baik-baik saja. Maya mengangguk. Terlalu terkejut untuk berbicara. Istirahatlah, ujar Arsen pelan. Kamu sudah cukup mengerjakan banyak hal hari ini. Saat Maya berjalan pergi, ada sesuatu di hatinya yang retak terbuka. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membelanya. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, Citra menghentak ke lantai atas dan Arsen menghembuskan napas panjang, menyisir rambutnya dengan tangan. Di lantai atas, langkah kaki Citra terdengar keras dan marah. Sejenak rumah itu kembali hening. Tetapi kemudian, Arsen mendengar suara gedebuk keras. Laci dibuka, pintu lemari dibanting. Ia naik untuk memeriksa dan melihat Citra di kamar melemparkan pakaian ke dalam kopernya. Mau pergi? Citra tidak menatapnya. Aku tak percaya. Kamu mempermalukanku seperti itu, ujarnya. Di depan pembantu, Arsen berdiri di dekat pintu mengawasi. Ini bukan tentang dia, ini tentang betapa kejamnya kamu sudah jadi. Citra berputar, marah. Jadi sekarang kamu membela pembantu daripada aku, tunanganmu sendiri. Aku tidak memilih sisi, ujar Arsen. Aku memilih yang benar. Wajah Citra memerah karena kemarahan. Kamu akan menyesali ini, bentaknya. Ia meraih kopernya dan mendorong melewati Arsen, mengucapkan selamat tinggal. Beberapa detik kemudian, pintu depan dibanting, tertutup. Badai telah berlalu, tetapi meninggalkan Arsen berdiri sendirian dalam kening. Malam itu, rumah terasa sunyi secara tidak wajar. Tak ada yang lain. Tak ada perintah yang dibentakkan dari tangga. Tak ada hak. Sepatu yang menghentak di atas marmer seperti jenderang perang. Hanya dengungan halus listrik dan suara jauh. Hujan yang mulai turun di luar. Maya duduk di bangku kecil di belakang ruang. Cuci gaun merah marunnya di pangkuannya. Ia tidak memakainya. Ia hanya perlu memegangnya untuk mengingat momen itu sebelum semuanya berubah lagi. Arsen berada di ruang makan sendirian. Jari-jarinya melingkari cangkir yang hangat. Ia belum makan sejak insiden itu. Ia nyaris tidak menyentuh minumannya. Pikirannya tidak berada di ruangan itu. Pikirannya masih memutar ulang ekspresi wajah Maya saat Citra mencoba menamparnya. Ketakutan patah, hati yang terpendam. Cara Maya menatapnya tidak yakin apakah dirinya Layak dibela. Sesen tidak bisa melupakan. Ia bangkit berjalan, melewati lampu kristal gantung, melewat lorong sampai ia mencapai teras belakang. Tempat ia melihat Maya duduk sendiri. Gaun terlipat di atas lututnya. Rambutnya terbungkus jilbab. Matanya jauh seakan ia berada di suatu tempat yang jauh dari rumah ini. Ia melangkah lebih dekat. Boleh? Tanyanya lembut. Maya berbalik cepat terkejut. Oh tidak, Tuan. Maksud saya tidak Tuan boleh. Duduk. Arsen duduk di sampingnya. Bangku itu berderit karena bobotnya. Hujan mengetuk lembut di tepi atap. Sejenak, tak satu pun dari mereka bicara. Lalu, Arsen memecah keheningan. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Maya mengerjat baltap bulan. Dan sebelum itu ia terdiam. Saya bekerja di sebuah warung makan, mencuci piring, membersihkan.
Sebelum itu, Maya ragu, lalu menunduk ke tangannya. Seharusnya saya masuk kampus keguruan. Saya lulus ujian masuk, tapi kemudian ibu saya meninggal. Saya harus mulai bekerja. Arsen berbalik ke arahnya perlahan, dan saya tidak pernah mengenalnya, ujarnya pelan. Hanya saya dan ibu. Setelah ibu meninggal, pemilik kos mengusir saya berpindah dari rumah ke rumah sampai akhirnya saya berakhir di sini. Arsen berkata apa-apa, tetapi beban di matanya bertambah berat. Sasya tidak merencanakan hidup ini. Maya hampir defensif. Tapi sekarang ini, hidup saya. Aku tahu rasanya, ujar Arsen. Maya berbalik ke arahnya terkejut. Tuan, aku kehilangan orang tuaku waktu umurku 17 tahun. Berpindah dari satu kerabat ke kerabat lain. Membangun semuanya dari nol. Orang-orang berpikir uang menghapus masa lalu, tetapi tidak. Maya menatapnya. Ekspresinya melembut. Tuan, tidak terlihat seperti seseorang yang pernah terluka. Arsen tertawa kecil. Itu kamu bertindak seperti batu, supaya orang-orang berhenti bertanya. Maya mengangguk perlahan. Sepertinya saya bertindak seperti udara supaya orang-orang lupa saya ada. Arsen berbalik ke arahnya, benar-benar menatapnya. Kamu tidak kasat mata, ujarnya lembut. Mata mereka bertemu lagi. Dan di momen itu, masa lalu yang mereka bawa terasa tidak begitu berarti. Karena di sini mereka berdua dua jiwa pendiam. Di bangku yang sama akhirnya saling dilihat. Pagi berikutnya terasa berbeda. Maya bergerak di seluruh rumah dengan keanggun biasanya, membersihkan permukaan meja, melipat handuk, mengelap sudut-sudut yang tak pernah diperhatikan siapun. Tetapi sesuatu telah berubah. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak bersembunyi. Bahunya lebih tegak, matanya lebih cerah. Ia menangkap bayangannya di cermin lorong. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang menunggu untuk menghilang. Dan kemudian, itu terjadi. Arsen berjalan melewatinya, dengan sepiring roti bakar di tangannya. Maya, ucapnya, santai. Aku sisakan beberapa untukmu. Maya terpaku. Arsen berbalik, menyodorkan piring itu, dan menambahkan, dan aku membuat teh. Ada tambahan di teko. Maya mengerjak. Tuan, membuat teh. Arsen mengangguk. Aku bisa memasak air. Kamu tahu? Maya tertawa. Pelan menutupi mulutnya. Wah, Arsen yang hebat menggunakan teko. Jangan bilang. Siapa, ujar Arsen dengan senyum yang sampai ke matanya. Maya mengikutinya ke dapur dan untuk pertama kalinya mereka sarapan bersama. Bukan seperti majikan dan pembantu, melainkan seperti dua orang yang tidak lagi takut mengambil ruang bersama. Mereka mengobrol tentang berbagai hal acak, makanan favorit, musik, syara, kemacetan. Jakarta bisa membuat orang waras menjerit. Arsen tertawa ketika Maya meniru suara sopir taksi yang tidak sabar. Maya tersenyum ketika Arsen bercerita bahwa ia pernah tersesat di pasar Tanah Abang berjam-jam dan harus menyogok seorang anak laki-laki dengan martabak supaya ditunjukkan jalan keluarnya. Waktu berlalu dengan lembut, seperti air yang menyelinap di antara jari. Sore harinya, Maya berganti, mengenakan gaun merah marunnya lagi. Bukan untuk menari, bukan untuk membuat orang kesesan. Hanya karena ia ingin merasa menjadi dirinya sendiri. Ia sedang mengelap meja kaca ketika Arsen masuk, berhenti dan menatapnya. Kamu memakainya lagi? Iya, ujarnya, tanpa mendongak. Kamu terlihat seperti seseorang yang berhak ada di sini.
Maya mengangkat matanya perlahan. Mungkin saja. Arsen tersenyum lalu berdaham. Maukah kamu makan malam bersamaku malam ini? Di sini saja, tidak perlu mewah. Jantung Maya berdegup. Maksud Tuan Chan? Arsen terkekeh seperti makan bersama antara dua orang yang tidak perlu berpura-pura lagi. Maya ragu. Lalu mengangguk. Iya, saya mau. Malam itu ia menata meja dengan perhatian yang tenang. Menyalakan satu lilin, menyajikan nasi dan rendang. Bukan jenis yang disajikan di acara-acara mewah, melainkan jenis yang terasa seperti rumah. Arsen datang dengan pakaian santai. Tidak aja jazz, hanya kemeja biru. Tua yang lembut. Mereka makan. Mereka mengobrol. Mereka tertawa. Dan saat lilin terbakar semakin rendah, Maya menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat sekaligus menakutkan di saat yang sama. Ia tidak lagi kasat mata. Dan lelaki yang dahulu memandangnya hanya sebagai bayangan kini mulai melihatnya sebagai sesuatu yang jauh Lebih berarti. Udara malam terasa. Angin halus menyelinap lewat pintu balkon yang terbuka, mengangkat tirai sedikit. Bintang-bintang di atas. Jakarta Selatan berkedip pelan di atas. Di dalam Maya berdiri. Dengan kaki telanjang di atas lantai yang sejuk. Cik membereskan piring-piring dari makan malam. Gaun merah marunnya berkibar saat ia bergerak. Jantungnya belum melambat sejak Arsen menyebutnya. Makan bersama antara dua orang yang tidak perlu berpura-pura lagi. Arsen bersandar di kusen pintu ruang tamu, memegang gelas airnya, mengamati Maya tanpa mencoba menyembunyikannya. Kamu beres-beres terlalu cepat, ujarnya. Maya menoleh ke belakang, tersenyum. Kebiasaan lama. Arsen melangkah lebih masuk. Kamu tahu aku sudah memikirkan sesuatu berbahaya. Maya menggoda lembut. Arsen terkekeh. Hari itu saat aku melihatmu menari, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku hanya tidak tahu apa. Maya menunduk. Tiba-tiba malu lagi. Saya tidak bermaksud tidak sopan, ujarnya. Arsen menggelengkan kepala. Kamu tidak begitu bebas dan indah. Dan pertama kali rumah ini tidak terasa seperti batu. Keheningan merentang di antara mereka, lembut dan penuh. Lalu sebuah ketukan irama yang familiar mulai terdengar. Maya meninggalkan speaker Bluetooth dengan volume rendah di latar belakang. Sebuah lagu diputar. Lagu yang selalu ia putar ketika ia sendirian. Sebuah lagu Melayu yang lembut. Lagu yang ia tarikan hari itu di kamar Arsen. Mata mereka bertemu. Aku ingat lagu ini, ujar Arsen. Maya tersenyum tipis. Saya dulu suka menari sendiri diiringi lagu ini ketika saya bahagia. Atau ketika mencoba merasa bahagia dan sekarang saya tidak merasa sendirian lagi. Arsen melangkah maju. Hanya sejauh cukup untuk membuat jantung Maya tersentak. Kamu tidak pernah menyelesaikan tarianmu. Maya mengerjak. Tuan mau saya menari lagi? Tidak, ujar Arsen lembut. Aku ingin menari bersamamu. Maya menatapnya tidak yakin. Arsen mengulurkan tangan. Sekali saja perlahan. Berhati-hati. Maya meletakkan tangannya di tangan Arsen. Arsen menariknya mendekat. Satu tangan di pinggang Maya. Satu lagi memegang jari-jarinya. Mereka bergerak canggung pada awalnya. Arsen bukanlah penari yang hebat dan Maya tiba-tiba terlalu sadar akan segalanya. Napas Arsen kedekatannya, degup jantungnya yang berdebar di telinganya. Kemudian Maya tertawa dan Arsen tertawa bersamanya. Tubuh mereka menemukan irama. Bukan dalam kesempurnaan melainkan dalam
kehadiran. Maya menyandarkan kepalanya di dada Arsen. Arsen memejamkan mata dan selama menit penuh dunia di luar berhenti. Ada hanya seorang pembantu dalam gaun pinjaman. Hanya miliarder yang tidak tahu cara mencintai. Sampai sekarang bergerak pelan di dalam rumah yang tak pernah mengenal kelembutan seperti ini. Lalu musik memudar dan mereka berdiri di sana dalam keheningan. Tidak saling menyentuh, tidak berbicara, tetapi keduanya tahu jauh di dalam bahwa sesuatu telah bergeser lagi. Bukan dalam ketakutan, bukan dalam kebingungan, melainkan dalam harapan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi yang terbungkus sutra. Tidak ada hal yang gaduh terjadi. Tidak ada bunga. Tidak ada ciuman di tengah hujan. Tetapi sesuatu sedang tumbuh, diam-diam lembut. Arsen mulai semakin sering menemani Maya di dapur. Kadang hanya untuk menyeruput teh, sementara Maya bekerja. Kadang untuk membantu memotong sayuran. Meskipun Isia melakukannya dengan buruk, bawang seperti takut padanya. Maya menggoda suatu sore. Memang balas Arsen. Mereka menggigit duluan. Maya tertawa. Dan Arsen menatapnya seperti itu. Suara tawanya saja telah menjadi melodi favoritnya. Arsen mulai memakan apapun yang Maya masak tanpa bertanya. Maya mulai menggodanya seakan ia tidak takut. Dan setiap malam, mereka akan bertemu di balkon. Tidak ada rencana, tidak ada tekanan, hanya percakapan lembut di bawah cahaya bintang. Di sanalah mereka membicarakan hal-hal yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Tentang impian Maya untuk membuka PAUD suatu hari nanti. Tentang ingatan Arsen duduk di sebuah kamar kos gelap setelah pemakaman orang tuanya. Berjanji pada dirinya sendiri ia akan menjadi terlalu kaya untuk bisa merasakan sakit lagi. Tuhan memang jadi ya. Maya berbisik. Suatu malam, Arsen menatap ke dalam kegelapan. Tapi rasa sakit itu tidak pernah pergi. Maya berbalik ke arahnya. Mungkin memang seharusnya tidak pergi. Kenapa? Tanyanya. Karena mungkin rasa sakit itulah yang mengajarkan kita bagaimana mencintai dengan lembut. Malam itu, Arsen tidak mengatakan apa-apa. Tetapi, ketika Maya berbalik pergi, Arsen mengulurkan tangan dan menyentuh jari-jarinya dengan lembut. Ia tidak memegangnya. Ia tidak menariknya mendekat. Ia hanya memberitahu Maya, "Aku melihatmu." Dan Maya tersenyum. Sebagai balasan seakan mengatakan, "Aku juga melihatmu." Pagi berikutnya, sesuatu tuh kembali berubah. Arsen turun untuk sarapan dan menemukan Maya sudah di dapur mengenakan seragam hitam yang sama yang ia kenakan di hari pertama. Mereka bertemu. Ia sedikit mengerutkan. Kembali ke itu, Maya mengangkat bahu. "Beberapa bagian dari diri saya masih perlu saya pegang." Arsen mengangguk. "Wajar, tapi saya masih ingat siapa saya. Bahkan ketika saya berpakaian seperti bayangan." Arsen meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu tidak pernah menjadi bayangan. Aku yang tidak pernah memandang dengan benar." Dan Maya tersenyum padanya, bukan seperti perempuan yang memohon untuk dilihat, tetapi seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian dalam kulitnya sendiri. Pertama kalinya dalam hidup, Arsen tidak sedang mengejar kekuasaan. Ia sedang belajar untuk duduk diam dengan seseorang dan menjadi dirinya sendiri. Siang sarinya, mereka duduk di taman, berbagi pisang goreng yang dibungkus kertas coklat, sebuah makan siang sederhana. Tetapi Maya berbalik ke
arahnya dan berkata pelan, ini terasa seperti segala yang pernah saya inginkan. Arsen meraih tangan Maya. Lagi. Kalau begitu, jangan kita lepaskan. Maya menatapnya tidak yakin. Tuan, bersungguh-sungguh. Arsen mengangguk. Aku tidak tahu akan seperti apa masa depan. Tetapi aku tahu, aku ingin kamu ada di dalamnya. Matahari menyelinap di balik awan, memancarkan cahaya oranye hangat ke wajah mereka. Maya sedikit bersandar padanya, hatinya penuh, matanya lembut. Ia mengatakan, iya. Ia tidak mengatakan tidak, tetapi ia juga tidak menarik diri. Dan kadang-kadang diam adalah jawaban yang paling keras dari semuanya. Pagi Sabtu datang berhiaskan emas. Burung-burung berkicau lembut di luar. Jendela dan angin membawa aroma segar. Bunga melatih melalui pintu balkon yang terbuka. Maya berdiri di depan cermin panjang di kamar tamu, bukan lagi kamar pembantu. Seragam hitamnya telah hilang. Di tempatnya kini ada gaun krem lembut. Sederhana tetapi elegan dengan kalung emas tipis yang tergantung di tulang selangkanya. Bukan hanya pakaiannya yang berubah, matanya, cara ia berdiri. Sekarang, bahu tegak, dagu terangkat, hati yang tenang. Di lantai bawah, Arsen mondar-mandir di ruang tamu, memeriksa jam tangannya, membetulkan kerah kemeja biru tuanya. Ia gugup bukan karena akan menandatangani kesepakatan atau berpidato di konferensi, melainkan karena apa yang akan ia lakukan. Maya menuruni tangga perlahan. Setiap langkahnya terukur, Tangannya menyentuh. ringan pegangan tangga. Arsen mendongak. Dan sesaat waktu berhenti, Maya tidak lagi seorang pembantu. Ia ada perempuan yang telah masuk ke rumahnya. Diam-diam dan mengubah kesunyian menjadi tawa. Kedinginan menjadi kenyamanan. Perempuan yang menari dengan kaki telanjang di sebuah ruangan, tempat tak seorang pun pernah masuk ke hatinya dari sana. Perempuan yang mengingatkannya tentang seperti apa cinta tanpa pura-puraan. Saya merasa terlalu rapi, ujar Maya memecah keheningan. Arsen tersenyum. Kamu terlihat seperti bangsawan. Maya pipinya memerah. Bangsawan tidak membersihkan kamar mandi. Arsen melangkah maju. Mungkin yang ini iya, tetapi tidak lagi sekarang. Ia meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Napas tertahan. Ini bukan cincin, ujarnya lembut. Membuka kotak itu dan menampakkan sebuah gelang perak yang halus. Belum, tetapi ini sebuah janji. Maya menatapnya. Sebuah janji bahwa rumah ini tidak lagi menjadi penjara, bahwa kamu tidak kasat mata, bahwa kamu berhak ada di sini bersamaku. Bagaimanapun kamu memilih. Maya mengerjap menahan air mata. Ia mengulurkan pergelangan tangannya. Arsen memasangkan gelang itu perlahan. Jari-jarinya berlama-lama. Maya berbisik. Saya tak pernah mengira ada orang seperti saya. Arsen menghentikannya dengan lembut. Kamu bukan seperti apa-apa, Maya. Kamu dan itulah tepatnya yang aku inginkan. Mereka berdiri di sana dengan jarak yang hanya beberapa inci. Kali ini tidak ada musik, tidak ada tarian. Hanya dua orang yang memilih satu sama lain di dunia yang tak pernah menduga mereka akan melakukannya. Dari balik tirai, Citra Mengamati. wajahnya tak terbaca. Ia baru saja kembali, berharap bisa merebut kembali tempatnya. Itu tidak lagi miliknya. Rumah itu telah berubah. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berbisik begitu. Hingga hanya tirai yang mendengarnya.
Dia dulu menatapku seperti itu. Lalu ia berbalik dan pergi. Bukan seperti seorang ratu, melainkan seperti seseorang yang baru saja kehilangan mahkota. Yang tidak ia sadari adalah mahkota itu sudah tergelincir. Dan di sudut sunyinya, seorang ratu baru telah bangkit. Bukan yang berpakaikan permata atau sutra, melainkan yang berhiaskan martabat, keanggunan, dan cinta. Pembantu yang dahulu berjalan di lorong-lorong ini dengan pandangan menunduk kini berjalan dengan kepala terangkat tinggi bergandengan tangan dengan lelaki yang akhirnya belajar cara memandangnya dan benar-benar melihatnya. Dan saat matahari tumpah melalui jendela-jendela rumah mewah yang dahulu tak bernyawa itu, Maya tersenyum karena kali ini ia tidak sekedar lewat. Ia sudah pulang tamat. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar dan berlangganan untuk cerita-cerita lain seperti ini. Dan ingat, kadang-kadang orang yang kita abaikan justru adalah orang yang mengubah segalanya.